bertemu saya kembali di Siska Sukmawati YouTube channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kekerasan verbal dalam keluarga, terlebih kepada anak-anak kita. Nah, kenapa tema ini kita mau bahas? Saya seperti biasa mengajak sahabat cerdas untuk hidup lebih cerdas agar generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang ibu, saya juga terkadang melakukan hal yang salah, dan untuk itu saya ingin mengajak ibu-ibu yang cerdas di luar sana belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Kita berangkat membahas kekerasan verbal dalam keluarga, khususnya dalam mendidik anak-anak kita. Nah, banyak orang yang menyampaikan bahwa saya nggak pernah mukul anak saya gitu ya, saya itu nggak pernah kasar kepada anak-anak. Nah, secara fisik memang mungkin kita tidak melakukannya, tapi ada hal penting dan ini menjadi hal yang patut kita pikirkan bersama untuk kita rubah, di mana dalam mendidik anak kita acap sekali menggunakan bahasa atau kata-kata yang sebenarnya itu sangat mengganggu proses tumbuh kembang anak-anak kita, sangat tidak baik untuk proses tumbuh kembang anak-anak kita. Nah, jadi kekerasan verbal bukan hanya kekerasan fisik ya, harapannya kekerasan fisik tidak terjadi, apalagi kekerasan seksual, tapi kekerasan verbal, hal yang kita pandang remeh, ini sering sekali melukai hati anak-anak kita, melukai hati orang-orang yang ada di dalam keluarga, yang mengakibatkan mereka berhenti berkembang, kemudian menjadi orang yang tidak maju karena terbawa dalam bully dari keluarganya sendiri. Ya, sahabat cerdas, ketika kita bicara tentang bagaimana pola mengasuh anak di rumah, bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, hidupnya bahagia, ternyata kalimat, kata-kata motivasi dan mood kita punya komunikasi itu menjadi hal yang penting dalam membangun keluarga. Di dalam keluarga kita perlu belajar bagaimana menyampaikan dukungan, bagaimana menyampaikan larangan, bagaimana kita bisa berteman dengan baik dengan orang-orang yang ada di dalam keluarga, terlebih anak-anak kita. Jadi anak ini belajar dimulai dari rumah. Kalau kita selalu mencari tempat terbaik untuk mendidik anak, tapi kita lupa memperbaiki rumah kita untuk mendidik anak, ini bisa menjadi kesalahan besar. Jadi bagaimana bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kita cita-citakan, menjadi anak soleh-soleha, tentunya itu kita mulai dari rumah. Ketika kita berbicara dengan suara yang tinggi, anak kita juga akan meniru apa yang kita lakukan. Ketika kita bicara dengan bahasa yang kasar, anak-anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi kita harus sama-sama belajar bagaimana kita jangan sampai melakukan kekerasan verbal dengan kata-kata, "Kamu nih gak pernah belajar, bodoh." Nah, kalimat itu menurut kita mungkin biasa, tapi ketika itu terus terngiang-ngiang di telinga anak kita, membuat dia tidak bisa tidur dan dia dilabeli dengan bahasa bodoh, dan benar, ternyata dia menganggap dirinya adalah orang yang bodoh. Nah, simple berbicara hanya seputar bahasa sehari-hari, tapi ternyata membuat anak kita terlabeli dan dia merasa bahwa dia adalah yang buruk dan dia terus akan menjadi anak yang buruk. Nah, ini pola asuh yang banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak tetangga mungkin di sekitar kita, mungkin kita bisa share tentang ini. Tidak bermaksud untuk mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Dan ketika kita melihat ada keluarga, ada orang-orang di sekitar kita yang melakukan hal yang salah, mungkin kita bisa menegurnya dengan cara yang tepat, dari hati ke hati, sehingga tidak banyak lagi anak-anak yang menjadi korban, sehingga anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik, bisa belajar dengan baik, dan fase tumbuh kembangnya terlewati dengan baik sampai dia siap menjadi seorang orang dewasa yang juga akan melakukan hal yang sama, menjadi orang tua dengan bahasa yang baik. Nah, mudah-mudahan kita bisa melihat orang-orang di sekeliling kita, mana yang baik kita tiru, mana yang tidak kita tinggalkan, dan kalau bisa kita ajak untuk memperbaikinya. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi ketika kita bilang tidak ada sekolahnya, kapan kita akan sekolah? Maka kita terus akan belajar menjadi orang tua sampai maut menjemput kita.
Nah, mudah-mudahan belajar berkomunikasi baik dengan anak dan belajar dengan tata bahasa yang baik untuk komunikasi dengan anak kita, karena dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa ketika ibu ngomong sangat cepat bla 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 bla, itu sesungguhnya anak-anak kita tidak menangkap apa yang kita sampaikan. Maka mari kita belajar berkomunikasi dengan bahasa yang baik, dengan intonasi yang tepat, sehingga terasa di hati anak-anak kita dan dia menjadi anak-anak yang yakin bahwa ini komunikasi yang baik dan dia tangkap apa yang ingin disampaikan orang tuanya dengan baik, sehingga pola tingkah lakunya pun bisa berlaku menjadi bisa hidup menjadi anak yang punya perilaku yang baik. Hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sebelum kita meminta anak kita untuk menjadi anak yang baik, sesungguhnya kita harus menjadi orang yang baik terlebih dahulu. Ketika kita memerintahkan anak kita untuk bicara santun, maka kita harus berbicara santun kepada anak-anak kita terlebih dahulu. Jadi ayo mulai hari ini kita stop untuk berbicara yang kasar, stop kekerasan verbal dengan kata-kata kita, dengan melabeli anak kita dengan hal-hal yang buruk, karena sesungguhnya labeling itulah yang akan membuat anak-anak kita akhirnya terus dalam keburukan yang kita sampaikan dari mulut kita. Apalagi seorang ibu, setiap ucapan kepada anak itu menjadi doa. Ketika kamu marah, ayo kita mari sama-sama, saya juga sebagai seorang ibu belajar untuk menahan menyampaikan hal-hal yang buruk kepada anak-anak kita, karena ketika ucapan itu menjadi doa dan ketika kita menyampaikan hal buruk menjadi hal yang buruk juga untuk anak-anak kita, maka tidak ada salahnya kita kembali belajar dan untuk bisa berkomunikasi baik dengan anak-anak kita di hari seperti ini. Mari kita tanamkan kepada diri kita untuk menjaga komunikasi dengan paling tidak tipsnya menggunakan waktu 15 menit per hari untuk ngobrol intens sama anak-anak kita, tanpa ada TV, tanpa ada media sosial, tanpa ada handphone di tangan kita. Kita hanya intens ngobrol dengan mereka untuk tahu apa yang mereka alami dan belajar untuk tidak menyampaikan hal-hal buruk dengan bahasa dan cara yang buruk. Itu mungkin sharing kita tentang belajar mendidik anak-anak dalam keluarga, dimulai dengan stop kekerasan verbal. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, mudah-mudahan ini membawa manfaat. Saya akan ketemu dengan Anda di kesempatan berikutnya dengan tema yang lainnya. Untuk kritik dan sarannya jangan lupa ditulis di komen di bawah YouTube channel saya ini, Siska Sukmawati YouTube channel. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.